Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Khairunisa dengan NIM 08011182530023 dari kelompok 1 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Di sini saya ingin mengerjakan untuk tugas Paskal yang nomor 1, yakni menyelesaikan persamaan kubik dan mencari nilai akar-akarnya. Ini yang pertama saya akan memberikan nama programnya terlebih dahulu. Nomor nomor 1. Lalu di sini kita membuat variabelnya. Nah, oh ya, sebelum kita membuat variabel, kita di sini akan menggunakan use method. Use. Kenapa kita menggunakan use method? Karena kita di sini akan menggunakan prosedur matematika seperti akar. Jadi kita perlu memanggil fungsinya dulu. Oke, selanjutnya kita buat variabelnya. Di sini variabelnya saya menggunakan variabel ABCD untuk koefisien dari si kesamaan kubiknya. Nah, tipe datanya itu adalah real. Kita menggunakan n. N itu apa? N itu tuh untuk akar ujinya. Jadi kalau misalnya kita mencari akar-akar nanti, itu kita akan menggunakan akar ujinya, yaitu sama dengan 1 nanti. Kenapa sama dengan 1? Karena untuk akar persamaan kubik yang sama dengan 0, maka itu dia salah satu akarnya bernilai 1. Oke, ini nilainya adalah real juga. Oke, selanjutnya ada KLMN. Ya KLM aja, ada juga ya. Nah, ini datanya kita gunakan data extended. Kenapa kita menggunakan data extended? Karena data ini dia menunjukkan data untuk hasil koma yang panjang. Untuk hasilnya itu nanti dia akan lebih presisi. Laparnya. Tadi kita mencari nanti ada diskriminan. Diskriminan. Nah, diskriminan ini datanya itu sama extended. Oke, selanjutnya itu ada sisa. Sisa ini masuk ke real. Terakhir untuk X1, X2, dan juga X3-nya. X1, X2, X3 itu dalam bentuk extended. Nah, real aja deh. Real. Oke, kita mulai programnya. Yang pertama kita saya ingin membuat untuk nama programnya yang bagian atas itu judulnya itu penyelesaian penyelesaian persamaan kubik. Ini kita berikan spasi. Oh, bentar. Sebelum- kita di sini akan eh, nulis untuk memasukkan nilai koefisiennya tadi di Redland. Masukkan koefisien. Ah, oh iya, dalam persamaan kubik. Persamaan kubiknya itu kan berbentuk bawahnya aja deh. Nah, persamaan kubiknya itu kan AX pangkat 3 ya. AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX tambah D.
Oke, ini untuk samaannya sama dengan nol. Nah, begini. Jadi nanti ini untuk patokannya gitu loh, teman-teman. Kalau misalnya kita mengerjakan, nanti kita bingung. A ini untuk apa? B itu untuk apa? Nah, jadi ini. A itu untuk di samaan ini. Oke, selanjutnya kita lihat A. Oke, selanjutnya sama, cuma bedanya dia B sampai ke D. B. Ini B. Oke, selanjutnya kita ingin memasukkan persamaan yang diuji itu kan. Berarti persamaan yang diuji ya terus right kan persamaan yang diuji. Jadi ini tuh menampilkan untuk persamaan yang dimasukkan ke sini tadi yang nilainya sudah diinput. Berarti persamaan yang diuji titik dua kita tulis koma A nol nol terus koma apa nih X pangkat dah sama lagi baru B nol nol koma X pangkat dua muncul koma lagi baru yang C nol nol koma X koma lagi baru kita tampilkan yang D nol nol lagi sama dengan nol. Nanti di sini tuh akan tampil inputan A tadi misalnya satu X pangkat 3 baru ditambah. Kita terus ditambah juga di sini. Ditambah juga ditambah juga ditambah. Nanti ini untuk menampilkan hasil persamaannya itu setelah angkanya diinput gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan untuk kita mencari sisa nih. Maksud sisa itu apa? Jadi sisa itu nanti hasil si N tadi itu kita akan kurangkan dengan ABC-nya ini. Di sini N 2 sama dengan satu seperti yang saya bilang tadi. Untuk akar-akar persamaan kubik yang mana sama dengan nol itu nanti salah satu akar realnya itu adalah satu. Di sini kita buat N-nya itu sama dengan 1,0. Eh, kenapa 1,0? Karena di sini saya ingin membuat agar dia itu ada angka di belakang komanya. Nah kan nggak semua X itu nanti hasilnya dia bakalan bilangan bulat ya. 1,00 tambah 2 angka di belakang koma. Oke, selanjutnya kita cari sisa. Sisa. Sisa itu rumusnya adalah D ditambah N dikali mana kali sekali C ditambah N C ditambah N dikali yang di B ditambah N dikali A. Ini D ditambah N dikali C ditambah N. Berarti yang dikerjakan itu kan dulu udah di dalam kurung ini nih. Karena dia yang paling pertama dikurungin. Jadi B ditambah N dikali A. Jadi kan tadi N-nya 1. Nanti dikalikan sama nilai si A yang telah kita input. Baru nanti dia ditambah B ditambah hasil ini tadi. Setelah itu nanti N ini akan dikalikan lagi dengan hasil dari dalam kurung ini tadi. Baru ditambahkan dengan C. Lalu N ini nanti akan dikalikan dari hasil ini.
Itu seterusnya. Ini mengerjakan itu dari belakang nih. A, habis itu ke B, ke C, baru ke D. Itu untuk mencari sisa. Baru kita masuk ke pernyataan kondisi. If. Nah, kan tadi kita akan mencari absolut atau apa bahasanya? Nilai mutlak. Karena dia nggak boleh negatif kan. Nah, nilai mutlak dari sisa. Nilai mutlak dari sisa. Kalau misalnya dia itu dari satu kurang 9. Nah, kurang 9 ini nih apa? Ini tuh adalah ibaratnya ini nih berapa banyak sih bilangannya akan terbaca di sini nih. Jadi kalau misalnya si sisanya tadi itu nilainya 1,000000 sekian. Nah, itu kan kita bakal terbaca kalau misalnya dia masih dalam jangkauan ini. Min 9 ini sama dengan 10 kali, 10 pangkat min 9 gitu. 10 pangkat min 9. Jadi kalau misalnya sisanya ini merupakan bilangan mutlak dan si sisanya tadi itu 0, sekian, dia akan terbaca selagi dia masih dalam jangkauan 10 pangkat min 9. Oke, dan jika kondisi ini terpenuhi, maka dia akan maka dia akan dijalankan program begin run akar pertama X1 sama dengan 1,00. Oke, jadi ini kalau misalnya tadi si sisanya itu dia lebih kecil dari 10 pangkat min 9. Nah, maka eh, akar pertamanya itu adalah 1 gitu. Jadi kalau misalnya si sisa tadi itu dia lebih besar dari 10 pangkat min 9, maka dia X1-nya itu sama dengan, maka di sini X1 sama dengan N. Satunya itu adalah N. Oke. Lalu di sini kita mau menghitung koefisien persamaan kuadrat sisanya ya. Nah, itu tuh kita variabelnya itu adalah KLM. Nah, K itu adalah A. Kalau misalnya L itu adalah B ditambah N, B ditambah N dikali dengan K, N dikali K. Ini K aja lah. Nah, nah, berarti B dari persamaan ini ditambahkan dengan N tadi N sama dengan 1 dikali dengan K tadi sama dengan A. Berarti ini sama dengan B ditambah N dikali A gitu. Ini masuk lagi ke M. M itu sama dengan C ditambah N dikali mana kali? Dikali K. Nah, ini sama, cuman di sini koefisien itu adalah si C-nya yang kita ambil. Lupa kita berikan tanda titik koma. Oke, selanjutnya kita mencari diskriminan. Nah, diskriminan itu kita bisa menggunakan 1 dikali 1 dikurang 4 dikali K dikali M. Nah, biasanya kan kalau misalnya diskriminan itu kan eh, min B kuadrat, plus minus eh eh oh diskriminan itu akar B kuadrat dikurang 4AC ya. B kuadrat dikurang 4AC. Nah, ini dia. Kenapa kita mengambilnya 1 nih? Karena kan tadi ini untuk N-nya itu tadi sama dengan 1. Kita ambil dari sana. Nah, terus ini K sama M. K
ini kan tadi sebagai A-nya, terus M ini sebagai C-nya, makanya kita gunakan yang ini. Oke, oh, kita masuk lagi nih. Jika diskriminan itu sama dengan lebih besar, lebih besar, lebih besar sama dengan nol, maka dia akan menjalankan program X2, ini untuk mencari X2-nya ya, X2. 2-nya itu adalah kurung min 1 ditambah SRT diskriminan diskriminan per kurung 2 dikali ah, kenapa Kak? Karena kan untuk rumus ini sama dengan rumus ABC ya. Rumus ABC itu kan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, kita menggunakan ABC, konstanta ABCD-nya, ABC-nya itu dari sini. Makanya ini sama dengan K gitu. Berarti X3-nya sama dengan, nah ini kan tadi udah tambah, berarti selanjutnya itu adalah dikurang. Kita salin. Ya Allah. Oke, berarti di sini kalau misalnya kondisi ini terpenuhi, maka kita hasilnya itu dan hasil nah, kita mau dia pisah-pisah ya. Silent. Right aja. Right. 1 sama dengan eh sama dengan sama X1 nol 2. Ini. Nah, X2 sama X3-nya juga sama. Copy aja. Biar cepet. Yang kita ganti. X2. Kita ganti jadi X2. Kita ganti jadi X2. Kita ganti jadi X2. X3. Jadi X3. Oke. Nah, udah setelah kita mulai programnya, berarti kita harus end kan ya, kita akhiri. End. Nah, kalau misalnya kondisi ini nggak terpenuhi nih, diskriminannya itu nggak lebih sama dengan nol, tapi dia tuh lebih kecil, berarti kita mulai lagi nih. Else. Kalau misalnya bukan dari itu, selain dari itu, maka dia akan dimulai untuk mencari X2-nya. 2,2 sama dengan salah. Berarti kalau misalnya dia diskriminannya itu di atas nol, nol dan di atas nol, berarti dia akan muncul nih hasil akarnya. Tapi kalau misalnya dia di bawah dari nol, maka dia akan berupa akar kompleks ya. Nah, maka di sini saya tulis Franklin hasilnya merupakan akar kompleks.
Relnya merupakan akar kompleks. Nah, kalau misalnya kita mau melihat nih kan, ada pasti ada imajiner dong. Kalau misalnya diskriminannya tadi di bawah nol, kita tulis di sini. Right line dulu. Right line, imajiner dua koma. Nanti kita bisa langsung masukin rumusnya aja. Berarti rumus rumus SQRT. SQRT nilai mutlak dari diskriminan. Dari diskriminan per 2 dikali 2 dikali K. Ini akan ditampilkan 0. Nah, ini toleransi untuk angka dengan komunnya itu adalah 2. Nah, jadi kalau misalnya dia itu diskriminannya di bawah 0, nah dia kan merupakan imajiner ya. Jadi untuk rumusnya itu adalah akar nilai mutlak dari diskriminan per 2A. Gitu. Kalau dalam bentuk rumusnya. Oke, baru di sini kita bisa end terlebih dahulu. Nah, kita mulai, pasti kita harus akhiri. Kita end. Bye. Kita end secara keseluruhan. Mulai bebannya. Eh, 7. Oh iya, ini kita belum kita tutup ya. Eh, juga. 16. 30. 43. 6. 9. 56. 59. Oh, oh iya, ini kita satu lagi belum kita tutup. Yang Nah, ini kan tadi untuk menutup yang ini, yang ininya belum kita tutup. Oke, 1, min 6, 11, min 6. Nah, oke, akhirnya saya didapatkan 1, 3, dan 2. Nah, ini kita bisa buktikan di sini. Tuh, X pangkat 3. Kita masukkan untuk fungsi yang tadi, X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 kurang 6X pangkat 2 ditambah 11X dikurang 6 sama dengan 0. Sini kita ingin mencari akar-akarnya ya tadi. Nah, ini dia adalah 1, 3, dan 2. Sama dengan yang berada di sini. Atau kita coba untuk akar yang lain. Nah, untuk yang lain, kita bisa gunakan nilai ABCD-nya kita ganti. Misalnya di sini untuk A-nya itu adalah 1. Terus B-nya min 3.
C-nya 3, D-nya min 4. Sini hasilnya adalah satu. Coba untuk yang lain. Itu untuk A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 2, D-nya sama dengan min 8. Nah, ini adalah 1 min 2 dengan min 4. Kita coba di sini. Berarti itu X pangkat 3 ditambah 5 X kuadrat tambah 5X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 6. Nah, ini kita coba cari akarnya juga. Nah, benar. Masalah adalah 1 min 2 dan 4. Ini sudah sudah didapatkan hasilnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.